selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pecah sudah serangan tiba-tiba pujangga keramat, selendang kubo, dan peri malam. Berhasilkah mereka menyelamatkan Suto Sinting alias pendekar mabuk? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Mati kau, jangan aku salahkan. Setelah berkata demikian, penjaga keramat melejitkan tubuh ke depan dengan tangan siap dihantamkan. Maharani pun segera sentakkan kaki dan tubuhnya melayang naik, melesat cepat dengan kipas terbuka di depan. Saat penjaga keramat hantamkan kedua tangannya, Maharani menahan pukulan itu dengan kipasnya. Tubuh mereka sama-sama terpental ke belakang, sama-sama jatuh ke lantai, hampir membentur pilar. Tapi keduanya sama-sama jatuh dalam posisi berdiri merendah. Penjaga keramat hembuskan napas berat untuk mengumpulkan tenaganya kembali. Sama juga yang dilakukan oleh Maharani. Hanya saja hembusan napas berat Maharani tak menimbulkan bunyi. Besar juga tenaga dalamnya, pikir Maharani. Siapa orang ini? Aku tak pernah melihatnya. Tapi agaknya ia punya urusan penting dengan pendekar mabuk. Mungkin juga ada hubungan lain dengan Suto. Aku tak boleh gegabah melawannya. Pujangga keramat menggerak-gerakkan tangan di depan wajah sampai ke 10 jaringnya menjadi keras sekali. Ketika tangan kanannya ditarik sampai di telinga, tangan kirinya tetap sedikit terlipat di depan. Ia berhenti dari segala gerakannya. Matanya memancarkan penglihatan yang tajam dan bernafsu untuk membunuh. Suto, katakan, di mana? Bentaknya. Sudah kubilang, Suto ada di balik bangkaiku. Hiya! Pujangga keramat bagaikan terbang menuju lawannya. Maharani pun cepat jejakkan kaki lagi dan melesat terbang menyambut kehadiran jurus lawannya. Tapi tiba-tiba, sebelum mereka saling bertemu, seberkas sinar putih keperakan melesat cepat menghantam tubuh pujangga keramat. Ceras. Penjaga keramat lebarkan mata. Sinar putih itu bagai mata pedang yang amat tajam, merobek perutnya dari pinggang kanan sampai ke pinggang kiri. Tak disangka lagi, tubuh itu pun jatuh tanpa daya. Darah memercik kemana-mana. Pujangga keramat masih sempat erangkan suara dan berusaha bangkit. Namun, baru satu kaki yang bisa menapak, ia sudah rubuh lagi, tak berkutik selamanya. Maharani cepat gerakan kepalanya berpaling ke samping. Di sana ada wajah Putri Alambaka yang sedang berdiri dingin dan tajam tatap matanya. Putri Alambaka serukan kata, "Terlalu lamban kau, Maharani. Dalam satu jurus, orang itu sebenarnya harus sudah bisa kau robohkan." "Dia terlalu kuat untukku." "Omong kosong, kau hanya coba-coba tadi. Terlalu lama untuk membunuh orang macam dia." "Baiklah, aku memang terlalu lamban untuk kali ini." Putri Alambaka bergegas langkahkan kaki menuju luar sambil ia berkata, "Hancurkan dua kunyuk tak tahu sopan itu. Salah satunya ku kenal dia sebagai Sundari, bekas orang kita yang lari menjadi murid si Mawar Hitam. Tapi
Kita tidak punya urusan dengan penguasa pulau hantu itu, kata Maharani sambil ikuti langkah Putri Alambaka dan lompati mayat Pujangga Keramat. Tak peduli apa urusan mereka mengamuk di sini, tugas kita adalah hancurkan mereka jika perlu tanpa sisa sedikit pun. Selendang kubur sedang terpojok di salah satu bangunan seperti barak. Ia menghadapi 3 lawannya yang bersenjata tombak semua. Selendangnya berkelebat cepat bagaikan kilat menyambar ke sana sini, dan akhirnya 3 lawannya itu pun tumbang tak berkutik lagi. Baru saja ia hendak lentingkan tubuh menuju ke arah peri malam yang dikeroyok oleh 5 lawan itu, tiba-tiba sesosok tubuh meluncur turun dari atap barak. Duk. Orang itu berdiri di depan selendang kubur dengan mata memandang tajam. "Nyai," sentak selendang kubur. Ia terkejut sekali memandang orang yang muncul di depan itu. Sekejap ia tak bisa bicara. Orang yang ada di depannya itu cepat ulurkan tangan dan berkata, "Serahkan pedang itu." "Tidak bisa, Nyai. Saya sudah siap mati demi pendekar mabuk." "Jangan bodoh, selendang kubur. Serahkan pedang itu padaku." Selendang kubur sempat sangsi dan ragu-ragu. Kalau saja ia meminta orang lain, sudah pasti ia tak ragu-ragu untuk mempertahankan. Tapi kali ini yang memintanya adalah gurunya sendiri, Nyai Betari Ayu. Selendang kubur punya rasa takut untuk mempertahankan pedang Jalaganda itu. Ia memang tidak pernah menduga Nyai Betari Ayu mau turun tangan untuk urusan di Bukit Garinda itu. "Nyai, saya..." "Serahkan pedang itu dan aku yang akan menghadapi Nyai Lembah Asmara," kata Betari Ayu tanpa senyum dan keramahan seperti biasanya. Selendang kubur melihat kemarahan mulai merona di wajah Nyai Guru Betari Ayu. Selendang kubur melihat kesungguhan sikap gurunya yang ingin melawan Nyai Lembah Asmara itu. Karenanya, selendang kubur pun segera menyerahkan pedang Jalaganda itu pada Nyai Guru Betari Ayu. "Kalau Nyai gunakan pedang itu, berarti Nyai akan mati di ujung kemenangan." Selendang kubur memberanikan diri ingatkan gurunya tentang pusaka keramat pedang Jalaganda. Nyai Guru Betari Ayu berkata, "Tidak akan kugunakan pedang ini. Tapi Nyai Guru akan kalah menghadapi Nyai Lembah Asmara jika tanpa menggunakan pedang pusaka itu, Nyai." Seorang penyerang bersenjata kapak melesat terbang. Sasarannya adalah punggung Betari Ayu. Selendang kubur tersentak kaget melihat serangan mendadak yang mengancam gurunya itu. Tapi belum sampai selendang kubur lepaskan pukulan jarak jauhnya, tubuh Nyai Guru Betari Ayu sudah lebih dulu berkelebat memutar. Tangan kanannya terangkat tegak di depan mata dengan kelima jari tangan merapat. Lalu melesat sinar putih menyilaukan sebesar lidi. Tras, tras, tras. Sinar putih menyilaukan itu menembus tubuh lawannya memegang kapak. Orang tersebut jatuh ke tanah. Bagian ulu hatinya berlubang sebesar bumbung tuak milik pendekar mabuk. Orang itu tak bergerak ataupun bersuara sedikit pun. Matanya tetap mendelik, namun nyawanya telah melesat pergi tinggalkan raga. Selendang kubur masih terkesima melihat kekuatan dahsyat yang dimiliki gurunya. Lebih terbengong lagi ketika selendang kubur mengetahui 2 orang yang ada di belakang korban pertama itu juga terkena tembusan sinar putih menyilaukan. Kedua orang yang sedang melawan peri malam itu tumbang tak berkutik dengan luka bolong seperti luka orang bersenjata kapak tadi. Rupanya sinar menyilaukan itu bisa menembus 2-3 tubuh lawan sekaligus. Dan hal itu belum pernah disaksikan oleh selendang kubur selama ia menjadi murid Nyai Betari Ayu. "Wah, tak kusangka guru mempunyai simpanan ilmu sedahsyat itu," katanya di dalam hati. Sinar putih menyilaukan itu keluar cepat bagaikan kilat dari sebuah cincin di jari tengah tangan kanan Betari Ayu. Cincin itulah yang dinamakan pusaka manik intan. Melihat keindahan cincin berwarna putih berlian itu, selendang kubur ajukan tanya, "Mengapa baru sekarang guru gunakan cincin itu?"
Jawaban apa kira-kira yang akan dilontarkan Nyai Guru Betari Ayu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.